Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngopi belum? Kita seruput dulu kopinya. Sudah tahukah sobat kalau kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Sebelum dapat diminum, kopi melalui proses panjang, yaitu dari pemanenan biji kopi yang telah matang baik dengan cara mesin maupun dengan tangan. Kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dan pengeringan. Proses selanjutnya yaitu penyangraian dengan tingkat derajat yang bervariasi. Setelah disangrai, biji kopi digiling atau dihaluskan menjadi bubuk. Nah, bubuk inilah yang diseduh menjadi minuman kopi dan kita seruput sekarang ini. Kopi hari ini tidak sekedar hanya menjadi aktivitas seruput sebuah minuman, namun melebar, bersayap dan terbang kemana-mana, melahirkan filosofi yang berkembang sesuai dengan kapasitas dan kasta peminumnya. Semua kalangan menikmati kopi, pengusaha minum kopi, pekerja ngopi, bos ngopi, pengangguran ngopi, kiai ngopi, santri juga ngopi. Sampai koruptor pun juga ngopi. Hampir di semua tempat kopi hadir sebagai pelengkap dalam beraktivitas. Bangun pagi kita ditemani kopi. Di tengah-tengah pekerjaan kita ngopi. Pada saat bercakap-cakap dengan kawan ataupun kolega kita bisa ngopi. Di rumah, di kantor, di ganggang sempit, di beranda rumah, sampai di beranda masjid kita ngopi. Dengan segelas kopi, seorang santri mengkaji kitab gundul dia lahap habis di malam hari. Dari sehidang kopi, pengusaha membuat deal-deal besar dengan kliennya. Dan dari sehidang kopi, seorang koruptor merancang rencana jahatnya. Minuman legendaris ini bukan sekedar sebagai penghilang rasa dahaga saja, melainkan berisi kisah bagi para peminumnya. Setiap orang memberikan makna tersendiri pada kopi yang ada di cangkirnya. Andrea Hirata dengan apik menggambarkan makna kopi seperti ini. Lelaki 30 tahun, bujangan yang minum kopi sambil tersenyum simpul. Ia adalah bujang lapuk karena sengaja. Lelaki 30 tahun yang minum kopi dengan was-was. Ia adalah bujang lapuk karena tak laku-laku. Mereka yang minum kopi dan uangnya bisa berubah menjadi daun, ia adalah hantu. Mereka yang minum kopi sambil marah-marah, rokoknya terbalik. Mereka yang minum kopi sambil menyingsingkan lengan baju, baru membeli arloji. Dan meminjam quote keren dari D. Lestari, admin persembahkan pada yang membuat kopi pagi ini, menemani proses pembuatan video ini. Ketika kopi menjadi sahabat sejati, pagi bukan lagi sebuah misteri. Seperti kamu yang selalu ada di hati, selalu mengisi hari-hari. Kita seruput kopi lagi sambil menelusuri sejarah dan legenda yang berkaitan dengan kopi. Selengkapnya dalam Jejak Sejarah. Kata kopi berawal dari bahasa Arab kohwah
yang berarti kekuatan, karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah kembali mengalami perubahan menjadi kahveh yang berasal dari bahasa Turki, kemudian berubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kopi yang kita kenal sekarang ini. Tanaman kopi konon pertama kali ditemukan di daratan Afrika, tepatnya di daerah yang merupakan bagian dari negara Ethiopia, yaitu Abyssinia. Masyarakat Ethiopia mulai mengkonsumsinya sejak abad ke-8 atau ke-9 Masehi. Pada saat itu banyak orang di benua Afrika, terutama bangsa Ethiopia, mengkonsumsi biji kopi yang dicampurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Pada saat itu kopi belum dikenal luas di dunia. Biji kopi menjadi komersial setelah dibawa oleh pedagang Arab ke Yaman pada pertengahan abad ke-15. Dipopulerkan oleh pedagang Muslim. Pada masa kekhalifahan Turki Utsmani abad ke-15, kopi menjadi sajian utama di setiap perayaan. Melalui Turki inilah minuman pahit berwarna hitam kecoklatan ini dikenal dan disukai oleh bangsa Eropa. Perbedaan budaya dan bahasa membuat bangsa Turki menyebut kohwah menjadi kahveh. Mulai dari sinilah kemudian orang-orang Belanda mengenal dan menyebutnya dengan nama kopi. Terdapat dua dongeng legendaris tentang sejarah kopi. Legenda tersebut berkisah tentang Khaldi yang bertemu dengan kambing serta Umar yang bekerja sebagai tabib. Dua cerita rakyat ini mengisahkan bagaimana awal manusia mengkonsumsi kopi. Kita mulai dari Khaldi dan kambing yang menari. Cerita ini merupakan legenda yang lahir di Ethiopia. Seiring dengan persebaran kopi di dunia, kisah ini pun tersebar secara lisan hingga menjadi sebuah legenda sampai sekarang. Konon hiduplah seorang lelaki penggembala kambing yang bernama Khaldi pada kisaran tahun 850 Masehi. Suatu hari kambing-kambingnya melompat-lompat kegirangan seperti sedang menari. Ternyata usut punya usut, ia mendapati kambingnya telah memakan buah beri merah dari pohon yang asing yang tidak dikenal. Penasaran dengan yang dialami kambingnya, Khaldi mencoba buah tersebut. Setelah memakannya, ia menjadi bersemangat seperti kambing-kambingnya itu. Khaldi menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Kemudian tertariklah beberapa orang untuk mencoba buah ajaib itu. Ia pun bisa menjadi lebih kuat dan terjaga sepanjang malam tanpa mengantuk untuk melakukan sebuah aktivitas. Oleh karena buah tersebut terasa sangat pahit, kemudian dipanggang, ditumbuk menjadi sebuah bubuk, kemudian diseduh. Sejak itulah kopi mulai dikenal sebagai minuman yang dapat menambah tenaga dan mengusir rasa kantuk. Legenda kedua adalah Omar, si tabib sufi. Pada suatu hari hidup seorang tabib penganut sufi di kota Mocha, Yaman. Ia bernama Ali bin Umar al-Sadil, biasa dipanggil Umar begitu saja. Umar dikenal sebagai tabib yang memadukan tindakan medis dengan doa. Hampir segala penyakit ia sembuhkan dengan cara itu. Ia pun menjadi tabib terkenal dan terpercaya di kota Mocha. Kemudian Umar tidak disukai oleh penguasa lokal. Segala upaya dilakukan untuk menjatuhkan Umar. Umar digosipkan bersekutu dengan setan untuk menyembuhkan pasiennya. Akhirnya masyarakat mengusir Umar dari Mocha. Umar pergi menjauh dan tinggal di dalam goa di luar kota Mocha. Pada saat itu ia mulai kelaparan. Ia menemukan semak yang penuh dengan buah beri berwarna merah. Umar berpikir bahwa buah tersebut merupakan tanda Tuhan hendak menyelamatkannya. Ia pun memakan buah itu untuk mengusir rasa laparnya. Oleh karena rasa beri merah itu pahit, segala cara dilakukan oleh Umar untuk mengolah buah itu hingga ke bijinya. Usaha Umar tidak membuahkan hasil karena ia tetap tak bisa menikmati buah itu.
Ia pun hanya meminum cairan dari buah itu untuk memuaskan rasa hausnya. Tidak disangka, cairan yang ia minum mampu menyegarkan tubuhnya. Singkat cerita, banyak pasien datang ke gua dan meminta Umar untuk kembali menyembuhkan penyakit. Umar pun mulai menggunakan air seduhan dari biji buah beri itu sebagai obat yang mujarab. Air itu pun terkenal dan disebut dengan nama mocha. Dan sekarang kita juga sering menikmati mocha, bukan? Kopi rasa mocha. Terdapat 3 jenis kopi yang menjadi komoditas populer di dunia, yaitu Arabica, Robusta, dan Liberia. Arabica atau Robusta, biasa dikenal dengan Arabica, adalah kopi pertama yang ditemukan di Ethiopia. Nama Arabica kemudian digunakan karena peran bangsa Arab dalam menyebarkan biji kopi tersebut. Arabica juga merupakan jenis kopi pertama yang dibawa ke Indonesia oleh Belanda. Jenis yang kedua adalah Robusta, bernama lain Kopi Canepa var Robusta. Dipercaya pertama kali ditemukan di Kongo. Jenis ini sebetulnya merupakan subspesies atau varietas dari Kopi Canepora. Terdapat 2 jenis varietas utama kopi Canepora, yaitu Robusta dan Nganda. Dan Robusta lah yang lebih populer sehingga namanya sering digunakan untuk menyebut Canepora. Robusta diambil dari kata robust yang berarti kuat. Yang ketiga adalah jenis Liberica. Pertama ditemukan di negara Liberia. Banyak orang beranggapan bahwa tanaman ini berasal dari daerah tersebut. Padahal Liberica juga ditemukan tumbuh liar di daerah Afrika lainnya. Sejarah kopi di Indonesia bermula pada tahun 1696. Pada saat itu Belanda atas nama VOC mendarat di Jawa membawa kopi dari Malabar, India. Kopi yang pertama kali dibawa itu merupakan jenis Arabica. Belanda membudidayakan tanaman kopi tersebut di Batavia, tapi gagal. Mereka kemudian mendatangkan bibit-bibit baru untuk ditanam di daerah lain. Perkembangan budidaya yang cepat membuat Belanda membuka ladang-ladang baru di Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau-pulau lain di Hindia Belanda. Pada tahun 1700-an kopi menjadi komoditas andalan VOC. Penjualan biji kopi dari Hindia Belanda meledak hingga ekspor dari Mocha, Yaman ke beberapa negara di Eropa. Belanda pun memonopoli pasar kopi dunia pada waktu itu. Pada saat itu salah satu pusat produksi kopi dunia ada di Pulau Jawa. Dan kita kenal pula secangkir kopi kemudian populer dengan nama Cup of Java, secangkir kopi Jawa. Kita seruput kopi untuk mengakhiri cerita kopi kita.